Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ubedillah Badrun selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai pendidikan inklusif. Jika ada pertanyaan tentang apa arti sekolah bagi kita, mungkin kita akan menjawab bahwa sekolah adalah tempat belajar, tempat bermain, atau tempat meraih cita-cita. Namun bagi sebagian anak penyandang disabilitas, sekolah justru menjadi tempat pertama di mana mereka belajar bahwa mereka dianggap berbeda. Nah, sebagai contoh, di banyak sekolah negeri ya terutama, mereka itu membuka jalur inklusi karena adanya kebijakan pemerintah. Namun, sarana dan prasarananya itu belum benar-benar siap. Jadi bagi penyandang disabilitas fisik, mereka terkadang masih harus meminta tolong bantuan orang lain hanya untuk menaiki tangga karena belum tersedia akses yang mereka bisa untuk memakai itu sendiri. Dan di dalam kelas pun mereka sering harus mencari cara sendiri untuk belajar, karena tentunya metode pembelajaran di kelas itu mengikuti mayoritas yang tentunya bukan orang disabilitas. Padahal pendidikan inklusif itu ada bukan hanya untuk membuka pintu, maksudnya bukan untuk hanya sebagai jalur masuknya saja, tapi untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi anak-anak yang bukan penyandang disabilitas. Sayangnya persoalan ini tidak berhenti pada keterbatasan fasilitas saja, tapi masih banyak keterbatasan lainnya. Sebagai contoh, perbedaan. Tidak sedikit yang dijauhi karena dianggap mereka tuh kekurangan mereka adalah beban, kekurangan mereka adalah perbedaan. Padahal mereka sendiri tentunya juga tidak mau memiliki perbedaan tersebut. Artinya mereka bukan hanya menghadapi kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, tetapi juga kehilangan rasa percaya diri untuk berinteraksi dan menunjukkan kemampuan dan perasaan yang mereka miliki. Lalu mengapa kondisi seperti ini masih terus terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia ini masih belum sepenuhnya siap. Kebijakan membuka jalur inklusif memang merupakan langkah yang baik, tapi dalam praktiknya seringkali belum diikuti dengan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana lain yang memadai. Tidak ada guru khusus, tidak ada tim khusus bagi orang-orang inklusif seperti mereka. Selain itu juga pemahaman masyarakat mengenai disabilitas masih terbatas. Sejak kecil kita diajarkan berbagai mata pelajaran, tapi tidak banyak yang mengajarkan tentang disabilitas. Hanya menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa gitu. Bukan perbedaan-perbedaan yang yaitu tidak berfokus kepada perbedaan yang lainnya. juga.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Mereka sudah membuka jalur inklusi bertahun-tahun di sekolah reguler atau kita sebut sekolah negeri. Itu merupakan satu langkah utama penting yang tepat. Tapi setelah membuka jalur tersebut, pelaksanaannya itu tidak diawasi. Jadi seolah-olah kebijakan itu dijalankan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Oh iya, Indonesia punya jalur inklusif. Jadi semata-mata itu untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas pun punya akses untuk bersekolah. Tapi bagaimana kesulitan mereka di dalam sekolah yang mayoritasnya orang-orang normal itu tidak dipikirkan. Kemudian tidak dievaluasi juga selama bertahun-tahun ya tentunya. Pemerintah seharusnya memastikan terlebih dahulu bahwa setiap sekolah itu punya sarana dan prasarana yang memadai. Jangan sampai mereka ingin ke toilet saja, tapi toiletnya itu ternyata tidak aksesibel bagi mereka. Mereka harus lagi-lagi meminta tolong orang lain. Padahal seharusnya mereka memang mendapatkan layanan yang berbeda dengan orang-orang normal. Jadi mereka nggak perlu tuh minta tolong. Maksudnya bukan berkata tolong, nggak pakai kata tolong, itu bukan ya. Tapi mereka seharusnya memang tidak perlu sampai mencari-cari orang untuk menolong mereka. Kan yang mereka lakukan itu hanya hidup gitu. Mereka yang seharusnya mendapatkan hak untuk belajar, mereka yang seharusnya mendapatkan hak untuk belajar itu harus mengalami kesulitan dulu tuh, naik tangga dan lain sebagainya. Udah gitu belajar juga harus cari cara sendiri gimana supaya yang tunanetra ini, misalkan kan nggak ada akses braille juga ya, maksudnya tidak disediakan disamaratakan seluruh sekolah. Jadi dia harus cari cara sendiri dan mungkin harus mengeluarkan biaya-biaya tak terduga gara-gara fasilitasnya tidak memadai. Jadi pendidikan inklusif itu bukan tentang memberi perlakuan istimewa kepada penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif adalah tentang memberikan kesempatan yang setara agar setiap anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan lainnya di sekolah terutama. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk lahir dengan keterbatasan. Tapi kita semua bisa milih untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi mereka, lebih menghargai, lebih menerima mereka. Karena terkadang saya pun bingung, apakah memang mereka penyandang disabilitas ini kesulitan dalam belajar, atau apakah kita yang sulit untuk menerima cara belajar mereka yang tentunya pasti berbeda dengan kita. Pada akhirnya keberhasilan sebuah sistem pendidikan itu tidak hanya diukur dari tingginya prestasi akademik yang diraih peserta didiknya,
tapi juga dari kemampuannya memberikan ruang yang aman dan setara bagi setiap anak tanpa terkecuali. Jangan sampai anak pendidikan inklusif ini hanya menjadi sebuah kebijakan di atas kertas, atau sekedar menggugurkan kewajiban pemerintah. Kewajiban administratif pendidikan inklusif harus menjadi komitmen nyata untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang merasa tertinggal atau ditinggalkan hanya karena perbedaan yang dimilikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.